Polda Maluku berkomitmen untuk mengusut kasus ini secara tuntas dan transparan agar Bribda Masias bisa segera diserahkan ke penuntut umum. Untuk proses hukum kita laksanakan Polres Tual yang melakukan pemeriksaan karena saksi-saksi banyak di sana sehingga untuk mempermudah prosesnya. Saya sudah berkoordinasi dengan Kajati melalui Wakajati dan pelaksana tingkat bawah juga koordinasi dengan JPU untuk pemberkasannya terus dilakukan pengawalan supaya cepat. Target saya sudah saya arahkan kepada yang di penyidik di bawah, Kapolres, ini juga sudah mengawal untuk proses percepatan pemberkasannya. Insya Allah kalau ke hari Selasa, Rabu saya targetkan untuk diserahkan kepada Selain itu, Hinca Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR RI, meminta Kapolri untuk segera mengadili pelaku dengan hukuman setimpal. Kuncinya ada di tangan Pak Kapolri. Pak Sigit segera ambil alih ini. Semua polisi yang sedang bertugas atau memegang jabatan tarik semua. Tarik semua, ada namanya Patsus. Ya. Taruh di situ, selidiki cepat sesuai dengan mekanismenya, lalu adili sesuai mekanismenya dan aturan mainnya. Masyarakat menunggu. Kita beri waktu kepada Pak Sigit untuk 1 bulan ini harus selesai. Sebelumnya, peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis 19 Februari. Korban bersama kakaknya yang menggunakan sepeda motor dituduh terlibat balap liar dan korban dipukul oleh oknum Brimob menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur dan kehilangan kesadaran hingga dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu korban penganiayaan oknum anggota Brimob di Tual alami patah tangan dan dirujuk ke Ambon. Korban juga akan menjadi saksi dalam sidang etik Bribda Masias Yahaya. Korban kedua penganiayaan yang dilakukan Bribda Masias Yahaya dirujuk ke rumah sakit di Ambon. Korban alami patah tangan kanan akibat terpental dari sepeda motor, sehingga harus mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain itu, korban juga mengalami trauma. Korban adalah kakak dari siswa SMP yang meninggal dunia akibat dipukul di bagian kepala oleh Bribda Masias Yahaya dengan menggunakan helm. Setelah kondisinya membaik, korban akan menjadi saksi dalam sidang etik Bribda Masias. Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto berjanji akan menindak Bribda Masias dan memastikan proses hukum secara transparan. Baru 2 bulan dilantik jadi polisi, anggota Dit Samapta Polda Sulawesi Selatan Bribda Dirja Pratama kembali ke rumah dalam kondisi tak bernyawa, diduga dianiaya seniornya. Usai diotopsi, jenazah dimakamkan dalam suasana haru dengan upacara militer. Ibu Bribda Dirja Pratama terduduk menangis di depan pusara, tak kuasa menahan kesedihan kehilangan putra kebanggaannya. Bahkan ia terpaksa dipapah keluarga saat upacara militer penghormatan terakhir. Jenazah Bribda Dirja Pratama dimakamkan di TPU dekat rumahnya di Desa Pincara Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Di usia 19 tahun, baru 2 bulan dilantik menjadi polisi, Bribda Dirja pulang tak bernyawa, diduga dianiaya seniornya. Kematian Bribda Dirja meninggalkan luka mendalam, terutama Aibda Jabir sang ayah yang juga anggota polisi. Harapan kami, kalau bisa anak kami Dirja Pratama kembarnya itu diterima agar lolos untuk meneruskan perjuangan daripada almarhum Butia sekarang sampai dinas. Kepada polisi di Indonesia. Bribda Dirja Pratama ditemukan tewas di asrama tergeletak di kamar komandan peletonnya dengan sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. 3 senior dan 3 rekan seangkatan korban diperiksa Propam Polda Sulawesi Selatan. Tim kontributor iNews melaporkan.
Sebelumnya, ayah Bribda Dirja Pratama yang merupakan polisi aktif di Polres Pindrang menemukan dugaan penganiayaan dari darah yang keluar dari mulut korban dan sejumlah luka lebam. Bid Propam Polda Sulawesi Selatan memeriksa 3 senior korban dan 3 rekan satu angkatan untuk proses penyelidikan. Keluarga Bribda Dirja Pratama menangis histeris di depan ruang Dokpol Polda Sulawesi Selatan, Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Bribda Dirja Pratama, 19 tahun, meregang nyawa diduga dianiaya senior di Mes Polda Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Ayah Bribda Dirja Pratama yang merupakan polisi aktif di Polres Pindrang mengatakan dugaan penganiayaan muncul setelah keluarga melihat adanya darah keluar dari mulut korban dan juga ditemukan sejumlah luka lebam. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, korban juga diketahui tak tidur di barak, melainkan di kamar Danton. Kami akan proses untuk keadilan. Apabila memang ada penganiayaan, kami serahkan penyidik Polda untuk mengungkap tuntas siapa pelaku. Bidang Propam Polda Sulawesi Selatan yang melakukan penyelidikan terkait indikasi dugaan penganiayaan terhadap korban oleh seniornya telah mengamankan sedikitnya 6 orang untuk dimintai keterangan. Masing-masing 3 anggota polisi yang merupakan senior almarhum dan 3 lainnya adalah satu angkatan almarhum yang juga tugas di Sabara, Polda Sulawesi Selatan dan tinggal di mes yang sama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Terkait kasus tewasnya seorang anggota polisi di Komplek Asrama Polisi Polda Sulawesi Selatan resmi menetapkan senior korban sebagai tersangka. Sudah mengamankan 1 orang tersangka sesuai dengan pengakuan yang dilakukan. Namun kita tidak percaya begitu saja karena kami masih melihat keterlibatan lainnya. Saat ini secara intensif kami memeriksa lagi 5 orang lagi. Keterkaitannya seperti apa? Keinformasi selanjutnya, pemirsa, Polda Maluku menggelar sidang kode etik Bribda Masya Siahaya yang diduga menganiaya siswa. Sebelumnya, pemirsa, anggota Brimob Polda Maluku Bribda Masya Siahaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan seorang siswa hingga meninggal dunia. Meski demikian, DPR RI meminta Kapolri untuk segera mengadili pelaku dengan hukuman setimpal. Anggota Brimob Polda Maluku Bribda Masya Siahaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Bribda Masya Siahaya dijerat pasal pidana dan kode etik Polri. Proses hukum terhadap oknum Brimob tersebut terus berjalan. Tersangka telah diberangkatkan ke Polda Maluku untuk menjalani proses hukum dan etik. Sementara pasca kejadian, DPR RI menyebut kasus penganiayaan tersebut sangat meresahkan, apalagi dilakukan oleh oknum penegak hukum. Dalam hal yang sama, DPR RI juga meminta Kapolri untuk segera mengadili pelaku dalam waktu 1 bulan. Kuncinya ada di tangan Pak Kapolri. Pak Sigit segera ambil alih ini. Semua polisi yang sedang bertugas atau memegang jabatan tarik semua. Tarik semua, ada namanya Patsus. Ya. Taruh di situ, selidiki cepat sesuai dengan mekanismenya, lalu adili sesuai mekanismenya dan aturan mainnya. Masyarakat menunggu. Kita beri waktu kepada Pak Sigit untuk 1 bulan ini harus selesai. Sebelumnya, peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis 19 Februari. Korban bersama kakaknya yang menggunakan sepeda motor dituduh terlibat balap liar dan korban dipukul oleh oknum Brimob menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur dan kehilangan kesadaran hingga dinyatakan meninggal dunia. Setelah kematian korban, warga dan keluarga yang emosi mendatangi markas Brimob. Mereka menuntut pelaku segera diproses hukum. Keluarga korban meminta hukuman setimpal karena pelaku diduga menganiaya anak di bawah umur hingga tewas. Dari Tual, Maluku, Juan Dasari, iNews melaporkan.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo perintahkan kasus ini ditangani dengan tegas dan transparan. Kapolri juga menekankan pentingnya memberi rasa keadilan untuk keluarga korban. Saya kira saya sudah memerintahkan kepada Kapolda, Kadipropam, ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Dan saya kira nanti secara teknis Pak Kadip Humas nanti akan sampaikan di event yang disiapkan. Juga kan udah jadi tersangka itu ada kemungkinan secara anggotanya Ya, saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan seberat-beratnya. Pemirsa, jenazah prajurit TNI AD yang gugur dalam penyerangan di Papua Tengah tiba di Kargo Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Kedatangan jenazah disambut tangis keluarga. Upacara militer menyambut kedatangan jenazah Serda Hamdani di Kargo Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar pada Senin sore. Tangis istri dan keluarga pecah saat menyambut kedatangan almarhum. Serda Hamdani gugur dalam aksi penyerangan kelompok bersenjata di Pos Palang PT Kristalin Eka Lestari, Distrik Makimi Nabire, Papua Tengah. Selain Serda Hamdani, seorang warga sipil juga dilaporkan meninggal dunia dalam serangan tersebut. Usai serah terima, jenazah kemudian diberangkatkan menuju rumah duka di Dusun Pucak, Desa Pucak, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan untuk disemayamkan sebelum dimakamkan.